Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Majelis Taklim Al-Firdaus ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah pada hari pertama di bulan Ramadan. Yang kita tahu Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau katakan kepada para sahabat, ya'tikum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian yaitu suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang pada bulan Ramadan ini tuftiha abwabul jannah, dibukakan bagi kalian pintu-pintu surga. Kemudian wa tukhlika abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa zulzilu asyayatin, dan para syaitan pun mereka itu dibelenggu. Kata para ulama, ada dua pendapat berkaitan dengan pandangan bahwa para syaitan itu dibelenggu. Yang pertama, maknanya adalah para syaitan dari kalangan jin. Jadi jin-jin yang ada pada bulan Ramadan ini mereka dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk menggoda manusia. Tapi yang tersisa kemudian tinggal syaitan dari kalangan manusia. Artinya kalau ada orang kok datang bulan Ramadan dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kalau manusia itu tidak lebih dari syaitan tadi. Ya, naudzubillah ya. Atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dibelenggu itu maknanya adalah syaitan-syaitan yang besar. Sementara yang kecil ya dilepas saja. Kalau ada orang di bulan Ramadan hanya dengan godaan syaitan yang kecil saja, mereka sudah tidak sanggup untuk menghadapinya, mereka masih bermaksiat, mereka kemudian tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan berarti memang imannya berada pada level yang rendah. Ya, makanya kita bulan Ramadan ketika datang kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, kita buat jadwal ya, mumpung ini masih di awal Ramadan, karena hakikatnya juga sesuai dengan tema kita, kenapa aku yang diuji. Bulan Ramadan ini pun juga adalah bagian dari ujian keimanan kita. Ya, siapa mereka yang sukses melalui ujian bulan Ramadan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan angkat derajatnya bahkan sampai pada level muttaqun. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk di antara orang yang bertakwa. Jadi iman tadi ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ketika iman naik, maka dia sampai pada level yang paling tinggi, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu kata beliau al-khauf minal jalil, orang yang takutnya hanya kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dengan apapun keadaan di muka bumi ini. Ya, dia tidak takut nanti masa depannya gimana. Karena dia hakikatnya sadar bahwa dirinya ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka takutnya hanya kepada Allah. Wal amalu bima tanzil, dan kata Ali bin Abi Thalib, orang ini senantiasa berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hidupnya memang terus dia belajar Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian terus dia jadikan Al-Qur'an dan Sunnah ini sebagai panduan dalam hidupnya. Wal qanaah bil qalil, dan dia merasa cukup dengan apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala selama itu halal meskipun jumlahnya cuma sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, justru dia akan sibuk menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan, karena dia tahu dunia ini sementara. Seberat apapun kemudian cobaan, ujian yang kita rasakan, maka hakikatnya itu hanya seperti fata morgana saja, akan segera berlalu, selesai. Bahkan kematian ketika datang, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kematian itu adalah rahahnya bagi mereka orang-orang yang beriman. Makanya kita seorang mukmin datang bulan Ramadan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala melihat level iman kita. Bahkan Allah berharap iman kita tadi menjadi semakin tinggi, maka sepantasnya kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ya, kita atur jadwal,
Jangan sampai ada satu hari di bulan Ramadan ini berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Ya, apalagi pada waktu malam harinya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar, ya, yaitu Lailatul Khair min alfi syahr. Suatu malam yang dia lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Bu? 83 lebih, ya. 83 tahun mungkin sampai 4 bulan, ya. 83 tahun 4 bulan. Dan para ulama mengatakan makna dari ayat ini bahwa dia lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Siapa mereka yang melakukan amal ketaatan pada malam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka Allah taala akan menilai seperti dia melakukan amalan tadi secara ajak tiap malam selama 83 tahun lebih tadi. Ada yang umurnya sudah 83, Bu? Belum ada. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, ya. Karena saya biasanya kajian itu banyak yang S3. Ya, sudah sangat sepuh gitu ya. Biasanya jamaah kajian ya ramenya begitu, ya. Kenapa? Karena yang masih mudah-mudah tadi, yang masih S1, yang S2 ya masih ya merasa seakan-akan kematian itu masih lama. Padahal kita tidak tahu, ya. Kematian itu adalah catatan takdir, dia adalah rahasia, bahkan dia pun sebenarnya adalah ujian. Allah alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan sebenarnya hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan kecuali semuanya adalah ujian. Kita hidup, kita mati, bahkan kematian tadi dirahasiakan kapan waktunya, itu juga sebagai ujian. Karena memang kita ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan lihat itu tergantung dengan bikhawatimihah, dengan amalan terakhir kita. Dan siapa mereka? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi. Siapa di antara mereka yang sanggup untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Pasti dia masuk surga. Mudah enggak, Bu, masuk surga? Buat kerpean aja, Bu, ya. Jadi wah kayaknya ini sudah sakarat, sudah naza, maka segera ambil kerpeannya. Ternyata enggak bisa. Ya. Orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya hanya kalau memang hidupnya, ya, selama dia hidup tadi menunjukkan bahwa memang hidupnya di atas tauhid. Hidupnya senantiasa berusaha melakukan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tadi telah kemudian menyembunyikan kapan waktu kematian datang kepada kita, itu sebagai bentuk ujian bagi kita. Sehingga kita selalu ya merasa raja, berharap kita sedang dalam kebaikan, kita sedang sholat, kita sedang baca Al-Quran, kita sedang ya mungkin puasa Ramadan seperti sekarang. Ada yang siap, Bu? Ya. Tapi insya Allah kalau misalnya kita sedang melakukan ketaatan, sedang puasa Ramadan, duduk di majelis taklim, ya kita sedang berzikir, kemudian Allah Ta'ala mewafatkan kita, maka kata ulama itu diantara tanda husnul khatimah. Dan kematian yang husnul khatimah ini hakikatnya atau dalam bagi seorang mukmin, kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi justru adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya tadi orang yang bertakwa al-isti'dad liyaumir rahil. Dia selalu menyiapkan karena dia tahu ini ada perjalanan yang sangat panjang. Adapun hidup di dunia hanya paling 60-70 tahun saja. Umur umatku kata Rasulullah hanya 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih hanya sedikit. Maka kalau sekarang ada yang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, ini berarti sudah mulai harus hati-hati. Ya. Berarti waktunya sudah semakin dekat. Apalagi sudah 60 tahun. Terus tidak usah sibuk-sibuk banyak mikirkan dunia tadi, Bu. Ya. Banyak ngaji, ya, banyak berbuat kebaikan dimanapun, tebar kebaikan, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya urusan dunia tadi yang penting kita bisa makan, kita punya tempat tinggal, punya pakaian ganti, udah selesai. Nggak usah bercita-cita ya seakan-akan wah ini saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak. Ya. Karena apa? Betapa banyak mereka yang ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka mereka mengatakan kata Allah, fayaqul al-kafir, berkata orang-orang yang kafir tadi, ya laitani kuntu turaba. Wahai jiwaku, andai saja aku hanya jadi tanah saja. Ada sebagian yang berharap, ya Allah kembalikan aku ke dunia sampai aku kemudian akan beramal soleh, aku akan bersedekah. Tidak bisa. Maka mumpung kita masih punya kesempatan, kita manfaatkan Ramadan sekarang. Kata Rasulullah, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang
yang Rasulullah SAW katakan, raghim anfa rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma in khalat wa lam yaghfir lahu. Jangan kalian termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah SAW, yaitu mereka yang didatangi bulan Ramadan, kemudian dia biarkan Ramadan berlalu, sementara berlalu Ramadan tadi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, ya berkaitan dengan tema kita, kenapa aku yang diuji? Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ujian. Ya. Yang dalam bahasa Arab itu, ya, kalau ujian misalnya dalam ujian kelas, misalnya kita belajar di sekolah itu ada imtihan, ya, siapa yang sukses nanti dia naik kelas, ya. Ada ikhtibar, ya, atau bahasa lain ikhtibar. Nah, banyak orang, kata para ulama, menafsirkan seakan-akan ujian itu adalah dalam perkara-perkara yang sulit, ya, padahal sebenarnya ujian itu bukan hanya perkara yang sulit, bukan hanya perkara yang jelek. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kami uji kalian itu dengan kejelekan bahkan kebaikan. Dan hidup kita ini ada di antara keduanya ini. Ya, kejelekan maksudnya sesuatu yang mungkin secara fitrah kita tidak senang. Ada mungkin kesulitan secara ekonomi. Ada sesuatu cita-cita yang kita inginkan kok tidak tercapai. Kita berharap seperti ini, ternyata realitanya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka adalah ujian. Itu yang disebut dengan syar, ya, kejelekan. Tapi ada juga ujian-ujian yang sifatnya khair, ya, kebaikan. Kita jadi orang kaya, kita punya jabatan yang tinggi, kita punya pendidikan yang tinggi. Banyak orang, kata para ulama, tidak sadar kalau itu hakikatnya sebenarnya adalah imtihan, itu juga adalah ujian. Dan orang kadang, ya, mereka ini sukses ketika dalam kesulitan, ya. Dia misalnya lagi tidak punya penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan hariannya, atau kebutuhan hariannya tidak tercukupi, sementara anaknya mau sekolah harus biaya sekian-sekian. Masya Allah, orang banyak yang kemudian sangat dekat dengan Allah, ya, mereka berdoa dalam, ya, keheningan malam, di sepertiga malamnya, mereka hatinya betul-betul kemudian pasrah Allah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali hanya milik Engkau, ya. Maka dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, berapa banyak di antara orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat justru mereka merasa sombong, ya. Mereka menjadi seperti Qarun misalnya, yang punya harta yang banyak. Kata Qarun, wa ma utitu illa, ya, min ilmin, ya, tidaklah aku ini diberikan ini kecuali hanya dari ilmuku saja, ini karena kemampuanku, ya. Jadi Qarun ini beda dengan Nabiullah Sulaiman, ya, yang Nabiullah Sulaiman, Masya Allah, beliau mendapatkan ujian berupa kekayaan yang luar biasa, maka beliau tetap mengatakan, inna hadza, sesungguhnya ini adalah min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Rabbku. Jadi jangan sampai kita ada merasa kita punya suatu kelebihan, apakah secara fisik kita, secara harta kita, secara pendidikan kita, kemudian kita muncul kesombongan, oh saya ini dari usaha saya. Enggak, semuanya ini hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata ujian ini adalah memang warna dari hidup kita, dan hakikatnya kata para ulama, tidak ada seorang pun dari manusia yang masih hidup kecuali mereka punya ujian. Ad-dunya darul imtihan, dunia ini adalah negerinya ujian. Maka siapa mereka yang tidak siap, ya, mendapatkan ujian, berarti orang ini tidak paham realita kehidupan di dunia. Jadi jangan kira misalnya, oh ada orang kok kayaknya enak ya, hartanya banyak, fisiknya bagus, rumahnya mewah, jabatannya tinggi. Apa kemudian betul orang itu hidupnya enak? Belum jaminan, ya. Bisa jadi kemudian orang ini hidupnya tidak tenang. Dulu waktu masih SMA, ya, saya itu satu SMA ada teman, ya, satu kelas itu yang dia kalau liburannya mesti ke luar negeri. Rumahnya mewah mentereng, perusahaan bapaknya banyak, kemudian di rumahnya saja ada 19 buah mobil, kebunnya ratusan hektar. Kita kapan ada lomba ke Jakarta, ke UI, kita dari Sumatera, dari Bengkulu, kemudian ya kata
Orang tuanya sudah anu aja, enggak usah cari-cari kendaraan, pakai aja kendaraan di rumah. Bawa satu kendaraan. Waktu itu ada 6 orang satu mobil. Ya, anak SMA, ada sopir 7 orang. Maka ketika pulang kata anaknya, "Pak, ini terlalu sempit mobilnya." Sudah enggak apa, mampir saja beli lagi satu mobil. Saya tidak tahu kalau sekarang ya. Kalau waktu itu saya tahu tiap tahun bapaknya itu pergi haji, bapak ibunya. Ya. Tiap tahun pergi haji, sekarang tidak tahu boleh apa enggak. Bahkan ya ketika dia sakit, Masya Allah ya, subhanallah, teman-teman senang. Kenapa? Karena kan kita jenguk ya, dan ruangan rumah sakit tempat dia dirawat itu lebih besar dari musola atau dari masjid ini. Ruangan untuk dia lebih besar, dan ketika kita jenguk itu ya sudah, masing-masing itu satu keranjang itu bawaan pulang. Biasa anak sekolahan ya, senang sama orang tua, ayo silakan diambil mana yang mau, udah disiapkan karena tahu ingin dijenguk. Dan kita kira ya pribadi pun ya kayak merasa, ya Allah kok kayaknya enak sekali ini orang hidupnya, kayaknya dia sendiri bahkan pernah waktu SMA itu tabungan dititipi oleh orang tuanya, itu dapat hadiah mobil lagi, kayaknya numpuk gitu ya. Itu masih SMA ya, waktu itu tahun ketahuan nanti ya. Ya. Saya masuk SMA itu tahun 2000 ya. Lulus 2003, kuliah di UGM, lulus 2006, ya 3 tahun di UGM. Jadi waktu itu HP itu masih susah ya HP. Dia saya tahu satu-satunya ya di sekolah kami itu yang punya HP. Ya, terus ada teman yang lain yang pakai HP, kalau HP baru beli, ya satu ngomong halo gitu ya. Ini berarti kalau ada yang sama halo 1 detik gratis, Bu. Habis halo tutup gitu ya. Tapi singkat cerita, kita membayangkan, Allah kok enak sekali orang ini hidupnya ya. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari kelihatan orangnya termenung, malah bilang ke kita, kamu enak ya hidupnya. Kita bilang, apanya enaknya? Justru kita kan merasa seakan-akan dia kan yang enak. Ternyata dia merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Kita coba sampaikan ke bapak ibunya, misalnya mungkin waktu makan malam atau waktu sarapan pas bareng tadi, ya disampaikan keluh kesahnya, mungkin minta waktu dan seterusnya. Dia bilang, dari kecil sampai sekarang SMA ini ya, kami belum pernah sekalipun makan bareng dengan orang tua kecuali kami sedang mungkin wisata di mana, karena saking sibuknya orang tuanya tadi. Jadi kita bisa bayangkan, ternyata orang yang kita anggap kayaknya bahagia itu ternyata tidak jaminan ya, justru dia merasa hatinya itu kosong. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyampaikan kepada kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sebenarnya hanya dengan zikir kepada Allah, selalu mungkin zikir dengan hati kita, zikir dengan lisan kita, zikir dengan perbuatan kita, kita selalu di atas ketaatan, di atas iman dan amal soleh, maka hati itu akan menjadi tenang. Orang beriman dan mereka beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala jamin, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal saleh, maka tidak akan khauf mereka dalam hidup ini. Mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Wa la hum yahzanun, dan mereka sedikit pun tidak merasa sedih atas apa yang terlewat dalam hidup mereka. Bahkan mereka senantiasa positive thinking dengan Allah. Kalau ada misalnya perkara yang mungkin ya di hati kita, kok rasanya saya tidak senang ini ya, maka dia yakin langsung kembali kepada Allah. Allah ingatkan, asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak senang dengan sesuatu, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya menentukan bahwa itu baik untuk kalian. Maka dia berpikir dalam keadaan apapun, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang ketaatan, sudut pandang ya, yaitu melihat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan bahagia. Makanya Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, ya ajiban amrul mu'min. Orang mukmin itu Masya Allah, mereka itu ajaib ya, keadaan mereka itu luar biasa. Kenapa? Kalau mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur kepada Allah, dan ini adalah kebaikan. Kalau mereka mendapatkan musibah, sesuatu yang mereka tidak senangi, mereka pun bersabar. Syukur dan sabar, kedua-duanya adalah kebaikan. Mana yang lebih utama, Bu? Syukur atau sabar, Bu?
Di sisi Allah dua-duanya itu sama. Tapi di sisi mertua beda, Bu, ya. Kira-kira ibu-ibu misalnya senangnya dapat menantu yang bersyukur atau menantu yang bersabar? Ya, bisanya kedua-duanya, tapi jangan sampai yang bersabarnya ya anaknya ibu-ibu, ya, misalnya ketemu jodoh, nah kata suaminya, kita hari ini sabar dulu ya, puasa dulu, ya. Bukan puasa karena Ramadan, belum ada yang mau dimakan, ya. Ya bagus kalau memang dia bersabar begitu. Tapi kan lebih senang kalau punya menantu yang bersyukur. Kayaknya ini ada nikmat sedikit ini. Ayo ajak bapak ibu umroh. Wah, ajak bapak ibu kita misalnya haji, atau mungkin kita bangun pesantren dan seterusnya. Masya Allah, jadi orang kaya itu dalam Islam tidak ada larangan. Selama kekayaan itu hanya sekedar di tangan kita. Jangan sampai kekayaan tadi itu masuk dalam hati kita, ya. Jangan sampai karena kekayaan orang tidak peduli halal haram hantam, tapi dia harus tetap perhatian, ya, dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia mengeluarkan hartanya. Makanya orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyarul muslimin, ya, jamaah Majelis Taklim Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Jadi hidup ini tadi kita sudah tahu dia adalah ujian. Bahkan kita pun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dengan gampang mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji, ya. Am hasibtum an taqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian dengan gampang mengatakan begitu saja kami telah beriman sementara kalian tidak diuji? Tidak mungkin. Justru keimanan itu akan mendatangkan ujian yang banyak. Sampai kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal itu dan yang semisal itu. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, hakikatnya sebenarnya ujiannya itu semakin banyak, semakin berat. Ibarat pohon, ya, dia semakin tinggi, maka angin tadi semakin kencang. Tapi Masya Allah, orang yang beriman tadi, meskipun dapat ujian, karena hati mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujian tadi pun terasa ringan. Padahal berat, ya. Coba perhatikan ujian para nabi. Dan bahkan dengan beberapa nabi ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhujah pada yaumul kiamat terhadap hamba-hamba yang tidak mau taat. Kita lihat misalnya pertama ujiannya Nabiullah, atau nabi yang mendapatkan penyakit yang paling berat, ya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang dapat penyakit lebih berat dibandingkan dengan nabi ini, Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah, beliau tetap senantiasa di atas ketaatan. Maka nanti pada yaumul kiamah, ketika ada orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, mereka berhujah, kata mereka, kami tidak taati Allah karena kami ditimpakan penyakit yang membuat kami tidak bisa ibadah. Maka Allah akan katakan, kadzabta, kalian bohong. Hambaku yang mendapatkan cobaan berupa penyakit yang paling berat itu adalah Nabiullah Ayub. Ternyata Nabi Ayub tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti yang orang berhujah dia tidak bisa kemudian melakukan ketaatan, alasannya karena dia sibuk mengurus harta dan kerajaannya, ya, dia punya harta yang sangat banyak, ya. Ada enggak orang yang gara-gara ngurus harta, ngurus perusahaannya, dia enggak sempat sholat lagi, Bu? Banyak kan? Yang mungkin karena dia kerja di kantor mana, atau dia punya bisnis apa, dia sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala terhadap orang-orang seperti ini nanti akan berhujah dengan Nabi yang paling kaya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada orang yang lebih kaya dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Dan nanti Allah akan katakan, tapi Nabi Sulaiman senantiasa di atas ketaatan. Maka kita baru punya harta sedikit saja, kok seakan-akan sudah sombong, sudah lupa dengan Allah. Itu tidak ada tempatnya. Begitu juga nanti akan ada orang berhujah, ya, yaitu dengan mungkin dia sebagai seorang negarawan, ya, sibuk mengurus rakyatnya. Saya ngurus rakyat, ini ada banyak masalah, harus meeting sana, meeting sini. Maka Allah Ta'ala akan berhujah dengan Nabi. Siapa Nabi yang paling sibuk mengurus rakyatnya?
Bukan. Dia seorang negarawan. Nabi Yusuf. Ya, ingat Nabi Yusuf bahkan negara lain, ya, sampai waktu itu dia kan sudah pindah di Mesir, ya. Negara lain termasuk negeri bapaknya, yaitu Nabi, siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub dan saudara-saudaranya, itu kan sampai paceklik 7 tahun. Sampai mereka kekurangan makanan, tapi Mesir bukan hanya untuk masyarakatnya, bahkan untuk masyarakat di luar Mesir itu bisa dia bagikan. Itu adalah kepiawaian dari Nabiullah Yusuf mengurus negara tadi. Tapi dia meskipun sibuk dengan rakyat tadi, mengurus kebutuhan rakyat, tapi Masya Allah Nabiullah Yusuf tetap senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan ada orang yang beralasan, saya tidak bisa taati Allah karena saya sibuk cari harta, saya ini orang miskin, untuk kebutuhan harian saja saya tidak cukup. Maka kadang dia kerjanya, bahkan kadang-kadang kita, ya Allah, ada orang-orang sebelum subuh mungkin sudah jam 1, jam 2 itu sudah mulai mereka keluar cari uang tadi. Bahkan subuh pun dia lewatkan saja. Ya, ada yang akhirnya pulangnya sampai malam. Ya, kalau kerja keras ini luar biasa. Padahal kan kalau orang beriman, orang berilmu, dia tahu sebenarnya, ya, dengan kerja seperti ini, apalagi sampai melupakan Allah Ta'ala, maka hakikatnya tidak akan menambah dari rezekinya, karena rezekinya sudah ada. Tapi nanti orang-orang miskin yang mereka sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka kemudian, ya, akan dikatakan oleh Allah, kalian bohong, tidak bisa taat kepadaku, karena sungguhnya hambaku yang paling taat siapa? Dan dia paling miskin, tapi dia tetap di atas ketaatan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah Nabi yang sangat miskin, tapi dia tetap di atas ketaatan. Maka ibu-ibu sekalian, kira-kira siapa yang bisa lepas dari 4 hal ini? Apa kita masih punya alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Cobaan tadi berat para nabi tadi, tapi Masya Allah mereka bisa melewatinya. Kenapa? Karena hati mereka betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang ada orang masalahnya baru sedikit, baru kecil, ya, kayak tidak ada apa-apa sebenarnya ujian yang dia rasakan, tapi dia sudah merasa dunia ini sempit, seakan-akan masalah yang paling besar adalah masalah yang dia hadapi. Makanya dulu pernah ada seorang anak muda, dia datang kepada gurunya, dia mengadukan, ya Syekh, saya ini punya masalah, kata dia. Masalah saya sangat berat, ya, seakan-akan dia menggambarkan masalahnya ini adalah masalah yang paling besar. Maka kata gurunya, ayo sekarang kita pergi ke pinggir danau. Kamu bawa, ya, beberapa genggam garam dan bawa 1 gelas air. Maka kata gurunya, ketika sudah duduk di dekat danau tadi, nak, coba sekarang, ya, masukkan 1 genggam garam ke dalam gelas, ya, gelas yang sudah ada airnya tadi. Maka singkat cerita dimasukkan, ya, garam tadi. Kemudian sekarang aduk dan engkau minum air tadi. Rasanya gimana, Bu? Asin. Maka sekarang coba beberapa genggam dari garam ini engkau lemparkan ke danau. Ya, beberapa genggam dilemparkan ke danau. Maka sekarang coba kau ambil sedikit dari airnya, engkau rasakan. Apa asin yang engkau rasakan? Maka kata murid, enggak. Maka kata guru tadi, garam ini adalah masalah dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kan masalah itu sebenarnya kan buat enak tuh, Bu. Ya, ketika kita punya masalah, kita tahu rasanya, Masya Allah ternyata enak tidak punya masalah. Ya, punya masalah utang gitu ya, misalnya, ya Allah ternyata ketika sudah lunas atau sudah terbayar semua utangnya, enak ternyata hidup tanpa utang. Ya, atau punya masalah apa, kemudian selesai masalah tadi, kadang Allah ingin, ya, ini sebagai bentuk ibrah, ya, dari Allah ingin menunjukkan kepada kita, di sini loh, ya, bedanya kalau orang ketika ada masalah dengan tidak punya masalah tadi. Ya, meskipun hakikatnya semua tadi akan ada masalah. Ya, maka kata gurunya, garam ini seperti masalah yang kau hadapi dalam hidup tadi. Sementara air, tempat engkau mencampur garam, itulah di mana engkau letakkan hatimu. Itu ibarat hatimu. Kalau hati tadi engkau letakkan pada tempat yang sempit, maka masalah yang sedikit saja, garam yang cuma 1 genggam saja, itu rasanya sudah sangat asing. Tapi ketika hatimu engkau luaskan, karena engkau betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masalah yang besar seperti apapun ternyata itu, ya, terasa bahkan nikmat tadi.
ya. Dia kecil saja, lewat saja. Maka orang-orang besar adalah mereka yang tidak suka untuk membesar-besarkan masalah. Kecuali masalah yang besar bagi dia adalah kalau dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau cuma sekedar urusan duniawi tadi, ya, dia yakin pasti semuanya ada hikmahnya. Oh, dapat pasangan, kok pasangan saya belum taat kepada Allah. Bisa masuk surga istrinya gara-gara suaminya belum taat kepada Allah? Bisa. Ya. Minimal mungkin ya dengan kesabaran dia. Ya. Makanya dulu ada ya di antara orang terdahulu ya, orang kaget kok ini ada seorang istri ya yang dia ya istilah menjadi idola banyak orang, tapi dilihat dengan suaminya kok kayak tidak sepadan. Sampai orang bertanya, kenapa engkau kok mau dengan suamimu? Ya kata dia, insya Allah ini jalan surga bagiku. Maka kata orang, gimana mungkin? Ya, dengan keadaan dia mudah-mudahan ini jadi pintu kesabaran. Dan kita tahu Masya Allah pahala dari sabar. Jadi keadaan hidup tadi memang antara syukur, sabar, apapun masalah kita harus pikir positif ya. Dan ini memang perlu ya dalam hidup tadi, karena urusan takdir nanti kita akan bahas. Yang jelas dalam urusan berpikir positif tadi, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Kata Allah, ana indadhanni abdi bih. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau punya masalah tuh, jangan sampai ada muncul prasangka yang negatif. Wah, anak saya misalnya sakit, wah sulit ini kayaknya. Sulit betulan, Bu. Atau bahkan kita, ini di hati kita kan, oh saya punya uang sedikit nih, terus tabung lah. Kenapa ditabung? Ya untuk jaga-jaga, mungkin nanti anak sakit. Siap-siap uang itu habis untuk anak sakit. Karena memang prasangkanya kepada Allah sudah seperti itu. Kenapa kita tidak berprasangka dengan prasangka yang baik? Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada kesulitan pun sampai 2 kali Allah mengatakan ma'al usri yusra. Bukan setelah, tapi ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, kayaknya sulit ya sudah, insyaallah berarti ini sebentar lagi akan datang kemudahan, dan pasti kemudahan tadi akan datang kepada kita. Dan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Tapi ini memang harus mengucap dalam hati, dan Allah memang nguji kita. Betul enggak hati kita tadi sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dulu orang yang saya kenal ya, beliau divonis oleh dokter. Kata dokter, ini teman waktu kuliah, ini umurnya tinggal 2 bulan lagi. Kenapa? Karena kena kanker darah ya. Sudah dia jadikan kesempatan ketika divonis tadi, ya kita pun kalau divonis begitu kira-kira gimana? Dia umurnya tinggal 2 bulan, sudah dia banyak melakukan ketaatan, dia banyak dekat dengan Al-Qur'an, berdoa yang khusyuk, bahkan Masya Allah ya, pas tamat kuliah dia hafal 30 juz. Ya. Sampai sekarang orang masih hidup. Ya. Padahal itu sudah 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu divonis 2 bulan. Bagi Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Ketika manusia bilang, "Oh, enggak mungkin ini penyakit tidak ada obatnya." Apa hati kita tidak punya keimanan untuk mengatakan bahwa fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, bukan dokter sebenarnya yang menyembuhkan. Dokter itu hanya perantara saja. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini manfaat dari ya keimanan yang menghujam. Di Malang ini juga saya kenal ada sangat baik, sangat dekat. Ya. Divonis sama dengan dokter. Ya, ini penyakit tidak ada obatnya. Dan saya ketemu beberapa orang yang divonis seperti ini. Ketika orang ini tadi memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terbukti ternyata ada obatnya. Mungkin justru dengan diberikan penyakit tadi, Allah taala ingin membuat kita jadi lebih dekat. Allah ingin nyadarkan mungkin selama ini ya, kita ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara berpikir seorang mukmin. Ya, beda dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Ya, mereka mendapatkan kesulitan hidup, hakikatnya itu adalah azab. Bahkan kadang-kadang Allah taala ya membiarkan mereka seakan-akan dapat nikmat, dan itu adalah istidraj. Ya, itu adalah istidraj. Allah biarkan dia sampai dia lalai, sampai saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya siksaan bagi orang ini. Bahkan
Allah Ta'ala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian juga mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, cobaan seperti orang-orang sebelum kalian. Mereka dapat cobaan yang berat dan sangat berat, sampai hatta yaqula rasul wal ladzina amanu, sampai rasul dan orang-orang beriman pun apa kata mereka? Mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ini artinya seakan-akan sudah ini pada level batas ya kemampuan yang luar biasa ini. Ya. Jadi sudah terus ditahan-tahan, kok belum datang. Maka apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya sebenarnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Dan Allah ingin betul-betul hati kita, lisan kita, semua jiwa raga kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kata para ulama, sebenarnya seorang mukmin dia akan melihat ujian itu justru adalah tanda cinta Allah. Ya, jangan sampai ada orang ketika dapat cobaan, dapat ujian, justru dia merasa Allah sedang marah dengan aku. Enggak. Tapi justru ini tanda cinta Allah. Mungkin kita tadi masih jauh dari Allah. Allah ingin kita itu jadi lebih dekat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin al-khair," kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba itu kebaikan, ajjala lahul uquba fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan bagi kesalahan dia itu ketika di dunia. Ya, bisa jadi memang tadi kok anak kita sakit. Ini untuk kita pribadi ya, jangan ke orang lain nunjuknya. Ke anak kita sakit, kita langsung harus istighfar, ya Allah, astagfirullah. Ini jangan-jangan saya kurang sedekah. Jangan-jangan saya terus ada maksiat apa. Harus begitu. Jangan ada anak orang sakit, wah kamu kurang sedekah berarti. Atau ada orang kehilangan, makanya banyak sedekah. Itu ada ya yang bilang begitu, itu tidak boleh. Ini untuk diri kita. Ya, bukan menunjuk ke orang. Jadi kita meyakini Allah, kalau kita mendapatkan cobaan, maka ini adalah cobaan ya, adalah karena Allah menyegerakan cobaan tadi. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarr, ya, sementara kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah biarkan orang ini selalu di atas dosanya, hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan balasannya pada yaumul qiyamah. Jadi kira-kira kita mending dibalas ketika di dunia atau yaumul qiyamah, Bu, untuk kejelekan kita atau dosa kita? Ya. Ya, kita berharap diampunkan. Tapi kadang bentuk pengampunan tadi Allah Ta'ala berikan kepada kita ya ujian tadi. Allah kasih mungkin ya sentil sedikit. Kamu udah jauh nih. Ya. Kok kamu selama ini melakukan ketaatan, sekarang kok mulai jauh. Saya baru kemarin persis ya. Ada orang telepon sambil ya seperti mau nangis gitu ya. Dia bilang, "Ustaz, saya ini ada masalah." Loh, kenapa? Ya, masalahnya ya karena tadi dia beli rumah, sudah dapat satu rumah dan sudah lunas. Ternyata diiming-imingi lagi rumah yang satunya ini diambil juga. Ya, terus akhirnya saya ambil. Kata dia enggak punya uang cash. Akhirnya saya ngutang. Ya. Akhirnya saya ngutang karena hitungannya enggak ada pandemik. Tapi bagi Allah kan gampang ya. Usaha yang lancar, ya sudah, dengan pandemi kan goyang, ya. Kemudian ternyata yang mengutang ini tadi, yang punya rumah tadi, yang jual ke dia, enggak apa-apa, nanti dicicil aja. Ternyata dia jual rumah ini karena orang ini punya tanggungan dengan orang lain. Jadi yang nagih ke dia ini bukan pemilik rumah lagi, tapi orang yang punya piutang terhadap yang punya rumah. Dan orangnya, ya Allah, kata dia, kasarnya ampun-ampun, ya. Kasarnya itu ya saya tidak tahu, mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak pas. Apalagi kan urusan sekarang orang sama-sama butuh. Nah, saya akhirnya hanya bisa menyarankan paling tidak saya bilang dua. Ya, pertama, ini jadikan bahan introspeksi diri. Ya, ini kan juga kadang kita ini memang kan manusia ini, kata Rasulullah SAW kan, ya kalau menurutkan hawa nafsu kita itu kadang tidak pernah puas. Kita diberikan 2 lembah emas sekalipun, maka kita ya berharap dapat lembah emas yang kedua, sampai nanti ya sudah mati selesai. Ya, tidak ada ketemu orang ya
Bang dia ya sudah pensiun, bangun rumah bagus sekali, besar. Kemudian ini sedang sibuk juga bangun kos-kosan banyak, meninggal. Ya, ya bukan berarti itu tidak manfaat, cuman artinya kan kalau dia kok sudah tadi umur 60-an kok masih sibuk urusan nanti untuk bisnis ini untuk anak keturunan saya nanti gimana, pasti tidak perlu. Ya, anak keturunan kita memang perlu kita siapkan. Ya, yang paling bagus sebenarnya persiapannya, selain tentu kita siapkan agama yang bagus, akhlak yang bagus, ilmu ya sebagai warisan untuk anak-anak tadi, maka orang tua tadi berusaha semaksimal mungkin menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa? Ingat surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Khidir membangun suatu rumah yang hampir roboh, ya, ternyata di bawah rumah itu ketika diprotes oleh Nabi Musa, kata Khidir, ini adalah rumah milik 2 anak yatim yang di bawahnya itu ada perhiasan-perhiasan yang Allah siapkan untuk ya 2 anak yatim ini ketika mereka sudah besar, dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, wa kana abuhuma sholihan, karena kedua orang tua mereka dulu orang yang soleh. Jadi sebenarnya kalau orang tuanya soleh, masya Allah, Allah nanti yang akan jaga anak keturunan kita tadi. Maka kita jangan kemudian ya tadi terlalu mikirkan wah nanti gimana anak keturunan kita. Enggak. Yang penting pokoknya sekarang kita lakukan yang maksimal. Yuk dapat sekarang yang sekarang punya satu bisa ngontrak pun alhamdulillah. Pelan-pelan kalau memang bisa kemudian beli, mungkin beli tanah dulu, mungkin apa. Nah, kalau kayak yang kemarin telepon tadi, ya Allah saya juga bingung ya, maksudnya pertama tidak lain dan tidak bukan ini sebagai bentuk ya teguran dari Allah. Ya mungkin kita tadi awalnya menganggap biasa saja, kita mungkin terlalu yakin dengan hitungan matematik kita, tapi kata enggak, rezeki itu dari Allah. Jangan kita hanya mengandalkan matematik. Tadi betul banyak orang yang kerja keras luar biasa ternyata hasilnya biasa-biasa saja, tapi ada orang yang santai saja gitu ya kelihatannya. Kan kewajiban kita kan hanya cari wasilahnya saja. Ternyata masya Allah rezeki itu bisa mengalir dari arah yang bahkan tidak disangka-sangka. Maka pertama ya banyak istighfar, ya banyak istighfar kepada Allah, segera koreksi diri. Kedua, kalau punya aset maka sudah segera jual untuk nutupi yang ini, ya. Dan ini sebagai pelajaran ke depan jangan lagi diulangi. Dan betapa banyak kan di antara saudara-saudara kita yang mengalami kondisi yang seperti ini. Karena apa? Ketika dia sudah mengalami masalah ekonomi begini, hubungan dengan anak, hubungan dengan istri, dengan keluarga besar, bahkan mungkin ibadahnya kepada Allah itu sudah ya berantakan, akan terganggu mau tak mau. Ya, maka kita tadi ya berusaha ya melihat ya bahwa ternyata ujian ini adalah tanda cinta dari Allah. Allah ingin meskipun kita punya masalah tadi, Allah ingin kita kembali. Ya. Rasulullah SAW beliau juga mengatakan, kata beliau, ma min muslim yusibuhu adza, tidaklah seorang muslim dia ditimpakan suatu kejelekan atau marad atau suatu penyakit, fama siwahu atau yang semisalnya, ada ujian sesuatu yang berat, illa khatallahu lahu sayyiatihi kama tahutu asyajara waraqabah, kecuali sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa, termasuk kalau dia kena duri. Dia kena duri pun maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengampunkan dosa kita. Itu kalau orang beriman, ya. Jadi tidak ada sebenarnya kejelekan yang terjadi pada seorang muslim tadi ya kecuali hakikatnya ada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya ada kejelekan tadi, kita berharap sesuatu ternyata tidak tercapai, Allah Subhanahu wa taala sudah punya garis takdir berikutnya. Ya. Nah, masing-masing orang tadi kita sudah sampaikan untuk ujian ini memang akan tergantung dengan tingkat keimanan. Ya. Jadi ya kalau kok banyak ujiannya tadi dan ujiannya banyak tapi kita mesti tenang, ya. Itu insya Allah berarti iman kita tinggi. Tapi kalau ada orang kok baru ujian sedikit saja, hanya sekedar urusan-urusan dunia tadi, ya, ini menunjukkan bahwa imannya ini masih lemah, ya. Maka kita ya harus segera koreksi diri di mana letak lemahnya iman kita. Ya. Karena biasanya ya kalau masalah kita pokoknya yang jadi kegelisahan kita sehari-hari hanya urusan dunia saja, itu berarti menunjukkan iman kita ini masih perlu untuk kita perbaiki. Jadi hakikat ujian
atau hakikat ujian tadi sudah paham Bu ya. Nah, sekarang ada waktu sedikit. Sekarang bagaimana kita menghadapi ujian ini? Ya. Artinya kita tidak bisa lepas dari ujian dalam hidup ini. Tinggal nanti orang beriman menganggap ujian itu sesuatu yang indah dan ringan, tapi bagi orang yang imannya rendah, ujian yang sekecil apapun akan terasa berat. Maka yang pertama kata para ulama, seorang beriman ketika menghadapi ujian, dia harus memperkuat ya keyakinan tentang takdir. Ya. Jadi tidaklah ada, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi, tidak juga pada diri kalian, illa fi kitab, ya kecuali telah ditulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, ya yaitu sebelum kejadiannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua takdir ini sudah Allah catat. Ujian kita tadi sudah Allah catat. Ya, karena ujian pun termasuk bagian dari takdir. Ya, takdir itu kan ada beberapa tingkat Bu ya. Ini saya coba lihatkan sedikit dalam kitab Mi'atain As-Su'al wal Ijabah fil Mas'alatil Aqidah. Yang pertama ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan qalam. Jadi makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Ya. Maka ya saat itu kata Rasulullah SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah pena. Faqala lahu, maka Allah katakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka faqal, berkata pena tadi, Rabbi wa ma aktub, wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Maka kata Allah, uktub maqadira kulla syai' hatta taqumu as-sa'ah. Maka engkau tulis takdir segala sesuatu sampai nanti ditegakkan hari kiamat. Artinya bahkan ketika kita bertemu pada hari ini, itu pun juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru tahu takdir tadi ketika dia sudah kejadian. Ada di antara ibu-ibu yang tadi tahu sebelum datang sini, oh sebelah kanan saya siapa yang duduk, sebelah kiri saya siapa yang duduk? Tidak ada. Artinya memang kita ini dalam genggaman Allah. Ya, yang singkat saja kita tidak tahu, apalagi bayangkan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kewajiban kita hanya ya berusaha melakukan yang terbaik. Ya, meniti jalan yang terbaik. Ya, karena kata Rasulullah, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas sama'i wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua makhluk itu, yaitu ya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian yang kedua, nanti ada takdir di alam ruh. Ya, di alam ruh itu ya Allah bertanya kepada kita, wa id ahadza rabbuka min bani adam, ya ketika Rabb kalian mengambil dari anak cucu Adam itu perjanjian, maka Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka apa kata kita? Qalu bala syahidna, betullah ya Rabb, kami bersaksi. Jadi semua kita waktu itu telah di alam ruh tadi bersaksi, di atas fitrah kita itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan kita ini di ruh dulu. Kita sudah pernah hidup di alam ruh. Tapi lupa kan? Ya. Baru kemudian setelah itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan catat takdir ketika kita hidup di alam batan, ya, di alam rahim, di alam perut ibu kita. Ya. Yang mana Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan salah seorang dari kalian la yajma'u khalqa fi batni ummihi, ketika kalian ada di dalam perut ibu kalian itu ya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah dalam 40 hari, kemudian menjadi mudghah dalam 40 hari, thumma yursila ilaihil malak. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, usia 4 bulan, maka dikirim malaikat. Fayanfahu fihi ar-ruh, maka ditiupkan pada fisik kita itu ruh yang ada di alam ruh tadi. Maka fayu'maru bi arba'in kalimat, maka kita ditetapkan 5 takdir kita selama hidup. Ya, yang pertama apa? Bi kitabi rizqahu,
dicatat rezekinya, tidak akan tertukar. Jadi tidak perlu kemudian kita khawatir, oh rezeki kita diambil sama orang lain. Tidak mungkin. Banyak orang kerjaan sama, ternyata rezekinya berbeda. Maka orang kalau Masya Allah yakin dengan takdir rezeki tadi, ya dia tidak akan khawatir mau misalnya sedekah, tidak akan mengurangi rezeki kita. Ma naqasa min malin bisa dapatin. Tidak mungkin harta kalian itu berkurang hanya dengan sedekah. Kemudian selain rezekinya, wa ajaluhu, dicatat ajalnya. Jadi tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Fa idza jaa ajaluhum, kalau memang sudah datang waktu ajalnya, maka tidak bisa dimajukan tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Dan siapa di antara kita tadi yang kita sampaikan tahu ajal kita? Tidak ada yang tahu. Ini juga ujian. Kemudian wa amaluhu, termasuk amalnya, ya, akan dicatat. Ya, jadi setiap amalan kita tadi Allah catat. Ya, dan apakah dia termasuk di antara orang yang akan bahagia, ahli surga atau ahli neraka, itu juga sudah ditetapkan takdirnya. Jadi makanya kata Rasulullah SAW, kalian, kata beliau, ada orang-orang fayamalu bi amalin ahlin nar. Ada orang-orang ya yang jarak dia tadi yakunu bainahu wa baina al jannah ya illa dhira. Jarak dia dengan surga itu seakan-akan tinggal sejengkal saja. Ya, hati-hati, ada orang Masya Allah banyak melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dikenal orang yang soleh, dikenal orang yang taat, tapi kemudian apa? Dia kan tidak tahu takdirnya. Ternyata di akhir hidupnya, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan takdir dia melakukan amalan ahli neraka, dan itu adalah akhir dari hayatnya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan banyak kisahnya, ya. Ada orang, ya, dulu di antara pasukan Rasulullah SAW, dia itu membunuh sangat banyak orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika dia membunuh banyak orang kafir tadi, di akhir peperangan dia terluka. Dia tidak sabar, dia tusuk tubuhnya. Makanya ketika para sahabat mengatakan wa huwa syahid, kata Rasul, la wa huwa finnar. Enggak, dia di neraka. Baru ada sahabat mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah, tadi aku saksikan orang ini di akhir hayatnya dia membunuh dirinya. Banyak. Ini artinya jarak dia dengan surga seakan-akan tinggal sejengkal. Ada seorang muadzin dalam kisah Baghdad, itu di Mesir, ya. Muadzin yang karena ya, dia kan mengajak orang kepada kebaikan, Masya Allah, pahala yang luar biasa. Man dalla ala khair falahu ajrun mithlu man taba'ahu la yanquthu bihi syai'an. Siapa yang ngajak orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang-orang yang mengikuti dia, tidak berkurang sedikit pun. Ibu-ibu misalnya sanggup sholat, ya, sholat tarawih atau sholat tambah lagi dengan tahajud, ya, kita 8 rakaat, ya, mungkin 11 rakaat dengan witirnya, ya. Kemudian kita tambah tadi dengan sholat malamnya tadi, sholat tahajudnya setelah bangun. Kita berarti maksimal mungkin tadi malam itu ya hanya sanggup berapa? 11 tambah 8, hanya 19 rakaat misalnya kita sholat sunnahnya, sholat malamnya, baik tarawih maupun sholat tahajud. Tapi Masya Allah, kalau kita bangunkan anak kita, ya, kita bangunkan pasangan kita, kita ajak sholat malam, maka ketika mereka sholat, dia sudah akan mendapatkan pahala semisal ya berapa jumlah yang sholat tadi. Jadi Masya Allah, tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, ini berkaitan dengan orang yang dicatat, ya, muazin tadi, ya. Muazin tadi, jadi dia menyuruh orang untuk sholat. Tapi apa yang terjadi dalam tarikh Baghdad tadi dikisahkan, hanya karena seorang wanita akhirnya dia, ya, tertarik dan rela untuk keluar dari agamanya, dari Islam, kemudian meninggal, ya, dalam keadaan kafir. Ada juga, ya, dalam tafsir surah Al-Hasyr, ya, wa idz qala syaitan lil ins ukfur, ketika syaitan mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Dan memang syaitan tugasnya seperti itu. Falamma kafar, dan manusia pun menjadi kafir akhirnya. Qalu inni bari'um min, maka syaitan mengatakan, aku lepas diri dari engkau karena inni akhafallaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ternyata ini, ya, di antara para ulama mereka mengatakan kisah seorang rahib yang 60 tahun di atas ketaatan, tapi hanya karena seorang wanita dia kemudian, ya, melakukan perzinahan dengan wanita tadi. Akhirnya dia bunuh anak dari hasil perzinahan tadi, dia bunuh juga wanita tadi. Bahkan ketika syaitan
mendekat, dia pun ya tunduk dengan perintah syaitan dan akhirnya mati dalam kekafiran. Banyak kisahnya. Intinya apa? Jadi orang istiqomah itu berat. Mari dalam sholat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tetapkan kami di atas keistiqomahan itu sampai minimal 17 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul punya raja, punya harapan, ya Allah, alhamdulillah kami sudah rajin ikut pengajian, kami sudah rajin melakukan ketaatan, kami berusaha untuk mengikuti sunnah dari Nabi-Mu, maka kami mohon, ya Allah, tetapkan kami di atas ketaatan ini sampai ajal mendatangi kami nanti. Tetapi sebaliknya juga kita harus khauf, karena betapa banyak kata Rasulullah SAW, ya orang-orang, dan kita jangan sombong. Tadi raja dan khauf, dan kita juga jangan sombong. Betapa banyak orang-orang yang seakan-akan jarak mereka dengan neraka itu tinggal sejengkal, tapi kemudian takdir Allah telah mendahului mereka, ternyata mereka termasuk dari ahli surga. Jadi kita yang sudah taat pun, yang sudah rajin ke pengajian, jangan lihat mungkin masih ada orang yang belum taat, mungkin hijabnya belum sempurna, kita dengan pandangan sinis. Hendak tampilkan akhlak yang baik. Karena berapa banyak orang-orang yang tadi akhirnya mereka awalnya ya tampilnya seperti apa, ternyata Masya Allah, Allah berikan hidayah dan dia bahkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, saya lagi-lagi ibu-ibu mesti punya pengalaman juga. Saya kadang-kadang perhatikan teman-teman atau kenal yang saya kenal dulu. Oh, dulu ada yang aktivis masjid di sana sini, ya, jilbabnya sudah syar'i, rapi. Sekarang itu baru berlalu beberapa puluh tahun saja berubah. Justru yang dulu kok kayaknya ya jauh dari masjid, jauh dari ketaatan, justru sekarang Masya Allah dapat cahaya hidayah. Itu masih hidup saja, ya, atau berapa tahun saja, itu seperti itu. Dan siapa yang bisa menjamin di antara kita ini kemudian bisa istiqomah? Makanya kita harus selalu di atas ya pengharapan, tapi juga khauf, dan jangan sekali-kali merasa sombong, merasa sudah lebih baik dengan orang lain. Nah, makanya berkaitan dengan takdir pun Allah telah catat takdir tadi. Kita harus meyakini ini bagian skenario dari Allah, tidak akan tertukar. Ya, ada yang di dalam perut tadi. Kemudian takdir yang keempat, ya. Takdir yang keempat adalah takdir yang Allah Ta'ala itu tetapkan setiap tahun. Ada takdir tahunan, ya, yaitu takdir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini pada 30 malam di bulan Ramadan ini. Berarti kan tinggal tersisa 29 lagi, ya. Itu akan ada suatu malam yang di malam itu ya Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Di antara selain keutamaan ibadah tadi kita sampaikan, Lailatul Qadar itu ternyata adalah malam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat takdir tahunan kita. Fiha yufarriqu kullan amrin hakim, ya, amran min indi, yang pada malam itu maka kami tetapkan urusan kami yang mulia, ya. Yang maknanya kata para ulama, ini berarti takdir kita setahun yang akan datang itu dicatat pada malam Lailatul Qadar bulan ini. Makanya jangan sampai ada satu malam kita tidak berdoa. Karena di antara yang bisa merubah doa kita itu adalah, yang di antara yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan setahun yang akan datang. Jangan sampai ada satu malam yang kita tidak berdoa. Ya, jangan sampai ada satu malam yang kita tidak baca Al-Qur'an. Jangan sampai ada satu malam pun yang kita tidak ya mengeluarkan infak di jalan Allah. Jangan ada satu malam yang kita tidak melakukan ketaatan. Ya. Apalagi tadi takdir akan dicatat. Dan ada takdir yang dicatat itu setiap malam, yaitu takdir ya yaumian, ya. Jadi sepertiga malam terakhir takdir kita hari ini sudah tercatat tadi malam. Nah, termasuk tadi kalau berarti ada sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita yakin saja, Masya Allah, ini takdir dari Allah. Jadi kita jangan langsung membenci kejadian tadi, tapi langsung kita husnuzan, ya Allah, ini takdir dari Engkau, dan Engkau wa ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan kebatilan. Jadi kita berusaha untuk cari hikmahnya. Ada apa ya? Kok aku ditimpakan cobaan yang seperti ini? Itu yang pertama, Bu, ya. Jadi langsung perkuat iman kepada takdir. Kemudian yang kedua, bersabar. Ya. Jadi ini bagaimana kita menghadapi ujian. Pertama, meyakini bahwa segala kejadian ini adalah bagian dari takdir
Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bersabar. Kenapa? Karena hakikatnya cobaan tadi ya itu hanya di dunia ini saja. Ya, cobaan itu tadi hakikatnya ya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan suatu kebaikan pada diri kita. Ibu-ibu lihat misalnya ada pensil. Pensil itu kalau dia tidak diraut, kira-kira bisa dipakai enggak? Apa beda pensil dengan ranting? Kan pensil tadi sakit ketika diraut. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Kadang-kadang cobaan dalam hidup, nah itu untuk membuat kita tadi semakin lebih baik. Kita menjadi semakin lebih berguna. Sama halnya seperti ketika orang nanam korma. Ya, korma itu ternyata ketika ditanam, dia diletakkan, ya dia kan ada di padang pasir. Diletakkan bijinya, kemudian mungkin dalamnya bisa sampai hampir 1 meter, itu ditindih dengan batu. Berat enggak? Sakit bagi biji korma tadi. Tapi apa? Ternyata dengan dia ada tindahan batu tadi, ketika dia tumbuh, dia tidak langsung ke atas. Dia kuatkan dulu akarnya, mungkin belok ke sana, belok ke sini, sudah kuat akarnya, baru dia muncul ke atas. Hidup itu kadang-kadang seperti itu. Kalau ada orang tiba-tiba muncul pada pondasi dia tidak kuat. Ada orang tiba-tiba jadi ustaz misalnya, padahal dia atau ustazah, dia mungkin yang pokok-pokok belum selesai, ilmu alat misalnya bahasa Arab dia belum bisa, itu siap-siap nanti muter aja itu. Kalau nyampaikan materi itu saja. Kenapa? Karena memang dia belum punya pondasi, dan ini tidak bagus bagi dia. Kenapa? Karena ketika ada angin yang kencang, itu bisa-bisa roboh. Dan banyak kan yang seperti itu. Nah, hidup kita tadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bisa jadi Allah ingin membuat kita ini menjadi orang yang lebih kuat, ingin membuat ya orang yang lebih hebat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu, maka itu pasti ada hikmahnya. Ya. Dan dunia ini apalagi misalnya kehidupan dunia ini, Masya Allah ini kecil. Ya, berat seperti apapun cobaan yang kita rasakan ketika di dunia ini, tapi ketika nanti kita bersabar dan Allah ganjar dengan sorga, maka seakan-akan tidak ada masalah yang pernah kita hadapi. Ya, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Kata Anas bin Malik, Rasulullah menceritakan nanti ya Allah akan mendatangkan mereka yang dapat nikmat paling banyak di dunia. Ya, tapi dia masuk dalam neraka. Fayasbahu fihi an-nar sabghatan. Maka orang yang paling enak kelihatannya hidup di dunia ini dicelupkan secelupan saja ke dalam neraka. Maka thumma yuqal, dikatakan kepada dia, ya ibnu Adam, har ra'aita na'iman qad, wahai anak cucu Adam, pernah enggak engkau dulu merasakan nikmat? Apa kata dia? La wallahi, tidak demi Allah. Ya, ma ra'aitu na'iman qad, aku enggak pernah merasakan nikmat lagi. Hilang semua nikmat tadi ketika dia sudah dicelupkan ke dalam neraka. Ya. Tapi sebaliknya, wa yu'ti, ya, dan akan didatangkan biba'sin ahli dunia, orang yang paling banyak cobaannya ketika di dunia, min ahlil jannah, tapi dia dimasukkan ke dalam surga. Fayazbahu fil jannah, maka dia dimasukkan ke dalam jannah tadi itu dalam satu celupan saja. Maka ditanya, ya ibnu Adam, har ra'aita, ya, ba'san qad, apa engkau pernah merasakan penderitaan? Maka apakah dia? La wallahi ma ra'aitu ba'san qad, demi Allah aku tidak pernah merasakan penderitaan. Kira-kira kita udah berjuang habis-habisan tadi, ketika dapat kemudian yang kita perjuangkan tadi, jangankan urusan akhirat surga dan neraka yang kekal tadi, kita baru dapat urusan dunia saja, seakan-akan ya perjuangan kita, letih yang kita rasakan untuk mendapatkan cita-cita kita tadi itu tidak kerasa lagi kalau sudah tercapai yang kita inginkan. Nah, maka ya seorang mukmin dia meyakini ini. Tidak apa-apa, dia ada sulit dulu, ya sudah, yang penting sabar. Insya Allah nanti Allah kemudian akan ya memberikan kemudahan bagi kita. Bahkan kita yakin, kata Rasulullah SAW, Allahumma la ish illa ishal akhirah. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebenarnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadikan cita-cita kita itu akhirat. Urusan dunia ini menjadi berat bagi kita. Kenapa? Karena hati kita itu masih terpaut dengan dunia tadi. Tapi kalau cita-cita kita sudah akhirat, insya Allah
ada urusan dunia ya biasa saja seperti garam tadi. Dan Rasulullah SAW telah menjanjikan, kata beliau, man kana al-akhirah hammahu, siapa mereka yang sudah menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka ja'alallahu al-ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, urusannya Allah kumpulkan. Wa yu'ti minad dunya wa hiya rahimatun, bahkan dunia Allah datangkan dalam keadaan menghinakan diri. Jadi Masya Allah enak hidup itu, ya. Maksudnya tidak perlu kemudian jadi beban, ya. Ketika ada cobaan, dia sabar, dia ucapkan hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Apa yang terjadi pada Ummu Salamah? Ummu Salamah punya suami Abu Salamah, ya. Dan Abu Salamah ini Masya Allah, ya, suami ideal menurut Ummu Salamah. Maka saat itu, ya, ketika Abu Salamah meninggal duluan, ya, merasa sangat kehilangan Ummu Salamah. Tapi dia ingat dari hadis Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba ditimpakan suatu musibah, kemudian dia dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amal perbuatannya dia yakin sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang kau timpakan padaku dan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang dariku. Kata Rasulullah, kecuali ajarallahu fi musibatihi, Allah akan berikan pahala dari musibahnya dan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang baik. Maka berkatahlah dengan penuh keyakinan Ummu Salamah, dan apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Ummu Salamah, aku pun digantikan dengan orang yang lebih baik ternyata dari Abu Salamah. Pada awalnya kira Abu Salamah itu yang paling baik. Karena apa? Karena Ummu Salamah akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terhadap sesuatu yang telah lewat, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali berandai-andai. Andai dulu aku tidak nikah sama suamiku sekarang, tutup. Ya. Jangan, Bu. Jangan. Allah punya hikmah, pasti ini yang terbaik. Ya. Insya Allah itu yang terbaik selama kita menjadi orang yang beriman. Ya. Kemudian ini kita cepatkan karena waktunya. Yang ketiga, segera bertobat. Tadi sudah kita singgung, ya. Jadi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah suatu musibah itu ya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi kecuali ada hikmahnya. Di antara hikmahnya Allah ingin buat kita ini lebih dekat dengan Allah. Apalagi kalau ada orang, ya, mungkin merasakan rezekinya seret. Kok susah sekali usaha itu, gagal usaha ini, kena tipu usaha ini. Terus kayaknya ya seperti kayak tertutup pintu rezeki tadi, ya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa inna rajula la yuharrimu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu. Tidak seorang hamba dia ini ditutup, diharamkan pintu rezekinya kecuali pasti karena dosa yang dia lakukan. Jadi segera koreksi diri. Saya melakukan dosa apa ya? Kok kayaknya susah sekali. Ya. Makanya dalam kitab Al-Kabair, meskipun sebagian ulama ini mengatakan hadisnya dhaif, ya, tapi sebagai ibrah, ini juga pelajaran itu dalam bab zina. Ya, dalam bab zina itu ada, ya, hadis dari Rasulullah SAW, kata beliau, man zana, ya, siapa yang pernah berzina, walam yatub, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtasala ilaihi bisittatil khisal, maka orang ini akan ditimpakan 6 perkara. Thalatha fid dunya wa thalatha fil akhirah. 3 dia akan rasakan di dunia dan 3 akan dia rasakan di akhirat. Yang 3 di dunia itu zahabal wajh, akan pergi wajah kebahagiaan. Dia akan dihantui oleh masa lalu yang jelek. Ya, dia pokoknya akan ya tidak bahagia. Kemudian wa qasratil umur, ya, umurnya ini akan jadi pendek. Bukan berarti bertentangan dengan hadis tadi. Umur kalau dalam bahasa Arab itu keberkahan dari urusan kita. Ya, usianya memang sudah ditetapkan, ajalnya itu ya batasnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau umur itu bukan 60-70 tahun tadi. Ya, dalam bahasa Indonesia saja dibilang 60-70 tahun. Tapi umur itu maksudnya ya urusan kan, amarah kalau dalam bahasa Arabnya. Berarti dia misalnya umurnya 60 tahun, tapi ternyata amalannya itu seperti orang baru. Ya, ketaatan yang dia lakukan ya mungkin hanya beberapa tahun saja.
atau hanya sedikit. Maka dilakukan kadang 24 jam berlalu, tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah kebaikannya. Ini orang yang dipendekkan umurnya oleh Allah. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, ini berkaitan dengan rezeki tadi, dikatakan wadawamul faqr, dan orang ini akan senantiasa di atas kefakiran. Loh, itu orang berzina tapi ternyata kok kaya raya. Al-faqr, kata para ulama, al-faqru ja'alallahu al-faqru baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan kedua mata. Maksudnya bukan berarti dia tidak punya harta, tapi di hatinya orang yang fakir itu adalah orang yang senantiasa merasa kurang, tidak qanaah dia. Gaji sudah 100 juta halal, masih cari yang haram. Itu ada yang begitu tuh, Bu. Ya, para koruptor itu gajinya kan besar-besar, tapi masih kurang. Nah, ini orang yang jadikan kefakiran. Adapun 3 di akhirat, dia akan mendapatkan azab kubur, dia akan mendapatkan murka dari Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka kita tadi, kalau ada kemudian cobaan, segera koreksi. Ya Allah, ada apa ini? Anaknya kok nakal, ya, kok akhlaknya tidak bagus. Segera koreksi. Bahkan ada di antara para ulama, kata mereka, aku bisa melakukan, kalau aku melakukan dosa itu, aku bisa mengetahui kalau aku melakukan dosa itu melihat dari perubahan akhlak pada pasangan, akhlak pada anak, dan akhlak pada binatang ternak. Jadi bisa ketahuan itu kalau kita melakukan maksiat. Ya, apalagi misalnya ada, ya, naudzubillah, misalnya ada orang bawa makanan ke rumahnya, itu makanan yang haram. Oh, karena kerjanya yang haram. Hati-hati. Jangankan ya tumbuh darah, ya, daging dan mengalir darah dari makanan yang haram. Ada orang, ya, pada masa Rasulullah kan hanya diberi, ya, makanan saja oleh tetangganya, ya, tapi tetangganya itu bukan orang yang baik, kemungkinan mendapatkan makanan yang haram. Ternyata anak ini akhlaknya sudah tidak baik, bahkan menendang bola, ketika menendang bola itu mengenai Rasulullah SAW. Maka kita koreksi diri kita. Dan yang terakhir, ya, setiap kita harus yakin bahwa sesungguhnya, ya, pertolongan Allah pasti akan datang kepada